Halo teman-teman semua, balik lagi bersama Story 3M dalam kelanjutan alur cerita manhwa yang berjudul Orang Asing di Pinggiran. Baiklah, langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Pada chapter sebelumnya, Minjeon ditugaskan untuk menyelidiki kasus hilangnya Taejeon yang merupakan seorang presiden dari perusahaan Hyosung Industry. Tapi rupanya, Taejeon yang ditemukan sudah dalam keadaan tidak bernyawa dengan tubuh digantung di atas pohon. Agen Minjeon tentunya tidak percaya jika kasus ini adalah kasus bunuh diri dan memutuskan untuk menyelidiki rumah Taejeon. Ketika sedang menyelidiki rumah milik Taejeon bersama dengan Jungpal, mereka berdua malah menemukan teflon berego yang sangat langka, meskipun teflon itu sangat mesum. Kita kembali ke beberapa waktu saat sebelum Minjeon menggeledah rumah milik Taejeon, di mana ia menduga bahwa para pelaku berhasil memasukkan kematian Taejeon menggunakan homunculus. Dugaan Minjeon berujung pada percobaan untuk membuat homunculus menggunakan DNA yang sama dengan Taejeon, sehingga nantinya ketika dilakukan tes, hasilnya pasti akan positif. Minjeon masih berpikir kenapa para pelaku menggantung orang-orangan palsu di dalam hutan setelah seminggu kasus hilangnya Taejeon dilaporkan. Minjeon masih memikirkan apa motif para pelaku yang melakukan hal ini, karena jika kematian Taejeon terungkap sebagai manusia, maka itu akan menguntungkan ahli waris, sementara negara akan dirugikan karena tidak dapat mengumpulkan kekayaan dari alien ilegal. Meski begitu, bagi perusahaan senilai 300 miliar, ingin menciptakan homunculus adalah hampir mustahil, karena setidaknya dia harus menjadi 7 orang terkaya di Korea atau mendapatkan teknologi pembuatannya. Minjeon terasa situasi ini jadi makin tidak terkendali karena adanya homunculus yang terlibat. Bahkan sebaiknya, mungkin ia tidak mencoba untuk terlibat dalam kasus ini. Entah seberapa banyak nilai saham perusahaan Taejeon hingga mampu menciptakan masalah sebesar ini, tapi Minjeon berharap dia bisa mendapatkan bukti yang berguna di rumah Taejeon. Sekarang kita kembali ke waktu di mana Minjeon menemukan teflon mesum yang sampai sekarang terus mengoceh karena akhirnya ada seseorang yang mau bersentuhan dengannya. Minjeon berpikir mungkin ego yang ditanam di dalam pikiran teflon ini adalah ego tingkat atas, karena ini bukanlah sesuatu yang mudah ditemukan di bumi, jadi sangat mungkin bahwa Taejeon adalah seorang alien. Teflon itu masih terus berbicara tentang dirinya yang bisa melihat dan merasakan apapun dalam jarak 3 meter, dan juga ia sangat ahli dalam komunikasi melalui koneksi pikiran. Saking banyak dan lamanya teflon mesum itu berbicara, Minjeon sampai berpikir apakah ia harus membuang saja barang bukti ini, karena dia sungguh sangat berisik. Minjeon kemudian menanyakan apakah Taejeon pernah menggunakannya, dan teflon itu mengatakan jika Taejeon seringkali menggunakannya. Minjeon ingin dijelaskan lebih detail, tapi teflon itu ingin dibanting ke lantai seperti tadi terlebih dulu, karena ia ingin mendapatkan rangsangan terlebih dulu. Perkataan teflon yang masokis dan mesum itu tentunya membuat Minjeon jadi sangat muak dengannya, dan Minjeon tentunya memberikan pelajaran pada teflon yang mesum itu. Setelah diberikan pelajaran, teflon itu memberitahu kebiasaan Taejeon yang tampak seperti manusia normal dari saat pertama ia bertemu dengannya sampai terakhir kali ia bertemu dengannya. Minjeon menanyakan kapan terakhir kali teflon itu bertemu dengan Taejeon, dan teflon itu mengatakan sudah sekitar 2 minggu yang lalu di sekitar pukul 2 pagi. Teflon itu menceritakan jika ia sempat melihat Taejeon turun tangga tengah malam dan membuatnya bertanya-tanya janji seperti apa yang dibuatnya hingga melakukan pekerjaan pada dini hari. Tapi keesokan harinya, teflon itu merasakan adanya gerakan di ruangan tamu sehingga ia merasa cukup lega karena merasa tidak ada yang terjadi. Tapi itu membuat Minjeon cukup terkejut.
Minjen menanyakan apakah ada orang lain yang masuk ke rumah ini sejak kejadian itu. Tapi Jumpal mengatakan jika mereka berdua adalah orang pertama yang masuk sejak Daejeon menghilang. Teflon itu mengatakan bahwa ia yakin jika orang yang masuk waktu itu bukanlah Daejeon, tapi sepertinya orang lain. Teflon itu memberitahu jika orang itu selalu menggeledah rumah dan pergi tepat sebelum matahari terbit. Bahkan ia melakukan itu selama 5 hari berturut-turut. Minjen menanyakan apakah dia pernah melihat wajahnya. Dan Teflon mengatakan ia sudah tidak melihatnya belakangan ini. Selain itu, ia tidak bisa mengetahui ciri-cirinya karena ia tidak memiliki penglihatan malam. Tapi ia yakin jika orang yang datang itu adalah seorang manusia. Jika orang itu tidak masuk melewati pintu, maka Minjen menduga bahwa orang itu masuk melewati Warp Magic. Tapi Jumpal menanyakan apa yang dikatakan Teflon itu karena ia tak bisa mendengar Teflon itu berbicara tadi. Minjen mengatakan jika ada seseorang yang menggeledah rumah ini sebelum mereka, sehingga kemungkinan dia masuk dan keluar rumah ini menggunakan Warp Magic. Minjen tadinya berpikir untuk mencari jejak magic di masa kini, tapi nyatanya ia harus mencari petunjuk melalui jejak sihir masa lalu. Jumpal menanyakan apa yang sedang dilakukan Hyungnim, dan Minjen menjelaskan jika ada spirit ward yang tumpang tindih dengan material ward, dan itu akan meninggalkan jejak di spirit ward. Minjen mengatakan jika tugas mereka sekarang adalah menemukan jejak Warp Magic dan mencari tahu siapa yang datang ke rumah ini sebelum mereka. Minjen menanyakan apakah orang itu sering keluar masuk dari arah sini, dan Teflon itu mengiyakan jika orang itu selalu muncul dari arah yang sama. Setelah mengikuti jejak dari Spirit World, Minjen akhirnya menemukan ada 10 jejak Warp Magic berdekatan. Yang artinya orang itu sudah 5 kali bolak-balik ke sini. Minjen memberitahu Jumpal jika ia sudah menemukan jejak Warp Magic dan mereka tinggal melacak kemana arahnya. Tapi Jumpal menanyakan apa yang harus dilakukan pada Teflon itu. Minjen mengatakan untuk saat ini Teflon itu akan ikut bersama dengan mereka karena dialah satu-satunya saksi yang bisa membantu mereka. Namun sewaktu dimasukkan ke bagasi, Teflon mesum itu malah kegirangan karena mengira jika ini adalah adegan penculikan dan perbudakan. Minjen menyarankan agar mereka berdua tidak menyentuhnya sampai mereka benar-benar membutuhkan bantuannya, dan Jumpal setuju dengan hal itu. Jumpal menanyakan apakah semua penyihir bisa melakukan sihir pelacakan, dan Minjen mengatakan tidak semuanya, karena seharusnya Jumpal tahu jika dirinya cukup berpengalaman. Jumpal sebenarnya cukup terkejut, karena meskipun Minjen adalah seperempat elf, tapi memiliki umur yang sama panjangnya dengan elf, dan tentunya punya banyak pengalaman di bidang sihir. Minjen menanyakan apakah Jumpal berniat pensiun setelah 5 tahun bekerja, dan Jumpal mengiyakan karena orc mungkin perlahan menua. Minjen tak setuju dengan pendapat itu, karena menurutnya Jumpal masih terlihat sangat segar dan bugar, tidak seperti orc lainnya. Minjen menanyakan apakah Jumpal tertarik untuk bekerja di kantornya setelah pensiun, dan Jumpal mengingatkan soal aturan rumahnya. Minjen menanyakan apakah itu soal jangan membuat orc jengkel, tapi Jumpal mengatakan tidak. Apalagi Minjen tak bisa menghafal semua aturan ketat orc yang sangat banyak. Jumpal mengatakan jika maksudnya adalah bertindak sesuai kemampuan, dan Minjen rasa jika Jumpal sepertinya mampu melakukannya. Dikala Minjen dan Jumpal sedang asik mengobrol, sebuah konvoi partai yang mengatasnamakan hak asasi manusia terdengar mengganggu mereka berdua. Orang-orang itu berteriak, pesta untuk manusia, oleh manusia, karena bumi awalnya adalah milik manusia. Jadi mereka ingin para manusia mendukung Partai Pusat Manusia dengan nomor urut 7.
Mereka bahkan dengan lantangnya mengatakan jika kekuasaan tertinggi harusnya dipegang oleh manusia saja, sebab mereka adalah penduduk asli di bumi. Minjen mengatakan sebaiknya mereka mendengarkan radio saja daripada terlibat politik tidak jelas seperti itu, dan Jumpal mengiyakan. Dalam siaran radio, terdapat informasi bahwa akan ada kunjungan dari dimensi Gelangko yang akan mendatangi keluarga kerajaan Inggris. Ada desas-desus bahwa kunjungan ini adalah untuk mempersiapkan imigrasi massal, tapi Dewan PBB saat ini menyangkal rumor itu. Para hantu juga berkumpul untuk melakukan protes di depan Kongres untuk meminta hak hidup dan pencabutan undang-undang tersebut yang melanggar privasi mereka. Setelah beberapa saat sambil mendengarkan berita di radio, Minjen ingin agar Jumpal berhenti di area sini karena ia mendeteksi spirit ward yang ditinggalkan oleh pelaku mengarah ke arah sini. Setelah turun dari mobil, Jumpal agak terkejut karena sihir yang ditemukan oleh Minjon rupanya mengarah ke komunitas orc, di mana banyak sekali orc yang berkumpul di sana. Minjen menduga jika orang itu pasti membuat tempat tinggal sementara di sini, karena lingkungan ini pasti sangat cocok untuk melakukan aksinya. Untungnya, tidak ada jejak invisibility magic, jadi mereka bisa melacaknya dengan mudah, dan sekarang mereka tinggal memeriksa CCTV lokal. Karena mereka sudah menemukan lokasi si pencuri itu yang bersembunyi, Minjen menyerahkan soal urusan CCTV itu pada Jumpal. Tapi keesokan harinya, Minjen sangat terkejut karena rupanya di sekitar lokasi komunitas orc tidak ada CCTV-nya. Jumpal mengatakan harusnya Minjen tahu soal lingkungan orc ini, dan Minjen mengatakan pantas saja wajah Jumpal sedari kemarin muram seperti itu. Minjen tak menyangka jika dirinya harus melakukan metode tradisional untuk menemukannya, dan Jumpal menanyakan metode seperti apa itu. Minjen mengatakan ia tak menyangka jika seorang penyihir di abad ke-21 akan melakukan investigasi secara manual dengan mengelilingi lokasi sebesar ini.